Lonjakan kasus positif COVID-19 di Bangkalan, Jawa Timur membuat pemerintah setempat melakukan tes usap massal di Jembatan Suramadu. Tak heran jika ada saja kelakuan warga usai dites usap, seperti salah seorang warga asal Bangkalan yang kabur usai hasil tes COVID-19 dinyatakan positif. Namun warga tersebut ditemukan kembali di rumahnya dan langsung dibawa tim Satgas COVID-19 ke rumah sakit. Sebuah video juga merekam sejumlah pengendara sepeda motor yang kabur dengan menjebol pagar sisi kiri jembatan Suramadu arah Surabaya hingga viral di media sosial. Para pengendara ini nekat kabur untuk menghindari tes COVID-19 yang digelar petugas melewati jalan pintas di samping jembatan. Penyekatan dan tes usap massal terus dilakukan di akses jembatan Suramadu sisi Surabaya. Selama 2 hari dari 3.350 pengendara yang dites usap antigen, ada 92 orang dinyatakan positif. Di antaranya ada 30 orang positif COVID-19 sesuai hasil tes usap PCR dan langsung dibawa ke rumah sakit rujukan. Sementara itu semua pasien isolasi mandiri di Kudus, Jawa Tengah dipindahkan ke tempat isolasi terpusat yakni di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Kecuali pasien yang sudah menjalani isolasi lebih dari 7 hari. Senin sore, 124 pasien isolasi mandiri telah dipindahkan. Pasien COVID-19 tanpa gejala dari Kudus yang akan diisolasi mandiri di Donohudan secara bertahap adalah sebanyak 1.280 orang. Selain Wisma Haji Donohudan Boyolali, ada 3 tempat lain yang disiapkan untuk isolasi mandiri, yakni Semarang Islamic Center, kediaman Wali Kota Semarang, dan Disrondol. Bangkalan dan Kudus merupakan 2 daerah dengan lonjakan kasus positif COVID-19 usai mudik lebaran tahun ini. Seperti yang diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Senin kemarin. Menkes mengatakan saat ini lonjakan kasus positif COVID-19 terjadi di Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Menkes menyebut kenaikan kasus disebabkan faktor yang spesifik, seperti Kudus yang memang daerah ziarah dan Bangkalan Madura yang banyak pekerja migran baru pulang dari negara tetangga. Kenaikan yang tinggi ini karena ada peningkatan kasus secara spesifik di klaster ini karena memang Kudus adalah daerah ziarah sedangkan di Madura banyak pekerja migran Indonesia yang pulang. Lonjakan kasus ini membuat ratusan tenaga medis pun terpapar. Setelah sempat ditutup akibat lonjakan kasus COVID-19, instalasi gawat darurat RSUD Bangkalan, Jawa Timur kembali dibuka sejak Minggu malam, lebih cepat dari yang dijadwalkan. BNPB, Pemprov Jawa Timur bersama Dinkes Jatim juga sepakat akan menambah 50 tempat tidur untuk pasien COVID-19 bergejala berat, beserta 3 dokter spesialis dan peralatan medis untuk penanganan COVID-19. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa juga menyatakan akan mempermudah proses tracing dengan memberi stiker ke rumah warga yang sudah dites usap. Kepala BNPB besok ke lapangan, jadi gimana Bu hasilnya tadi? Datanya kan dari BNPB itu ada, jadi tertinggi kasus peningkatan itu bukan Bangkalan, Malang gitu. Nah, cuma kan proses redistribusi pasien di atas 80% bawa ke Sutomo. Hari Jumat, ayo kalau di atas itu ada pasien lagi bawa ke Sutomo. Masyarakat juga diimbau agar sementara tidak melakukan tradisi toron atau pulang ke Madura untuk menekan laju penularan. Tak hanya penyekatan dan tes usap massal, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendirikan rumah sakit lapangan di pintu masuk jembatan Suramadu untuk keperluan tes usap PCR pengendara. Tak henti-hentinya, masyarakat pun diminta ikuti aturan dan patuhi protokol kesehatan ketat. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, tren kenaikan kasus COVID-19 pasca mudik pada saat Lebaran diprediksi masih akan berlangsung. Catat bahwa ini diprediksi masih akan berlangsung hingga Juli mendatang. Nah, ini menjadi kewaspadaan kita semua. Puncak lonjakan kasus akan terjadi pada pertengahan hingga akhir Juni dan dikhawatirkan akan bisa memicu krisis untuk fasilitas kesehatan yang ada di masing-masing kota yang mengalami lonjakan. Kami segera membahasnya, ada Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Dr. Lia Partakusuma, juga ada pakar kesehatan masyarakat Muhammad Iqbal Mokhtar.
serta bergabung melalui sambungan telepon Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat pagi Bu Khofifah, Ibu Lia, dan juga Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Bu Khofifah, perkembangan dari Pemprov Jawa Timur sampai malam tadi Ibu masih rapat begitu. Sebenarnya petanya seperti apa dan bagaimana Bangkalan dan beberapa daerah kan mengalami lonjakan. Bisa digambarkan Bu Khofifah? Silakan. Kita biasa 3 hari sekali ya melakukan monitoring. Nah, yang kita antisipasi antara lain kalau pada sisi kuratifnya adalah yang bornya di atas 60% kita sudah memasukkan zona merah. Ini untuk mitigasi internal. Yang di atas 80% masuk zona hitam. Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa yang sudah di atas 60%, ayo redistribusi dari proses manajemen penanganan pasien ini dicek kembali. Jadi kan misalnya berhimpitanlah kami antara Bangkalan dengan Sutomo. Rumah sakit Dr. Sutomo itu bornya rata-rata sekarang ini 23. Sebelum ini bornya 19. Sementara tempat tidurnya 280-an. Rapat Kamis yang lalu dipimpin Pak Pangdam. Saya juga sampaikan sudah, ayo direlaksasi itu Ratu Ebo, Bangkalan. Mana aja Bu Khofifah, maaf Bu, yang masuk merah dan hitam ini yang 60-80%. Merah di atas 60 ya, itu 1 Bangkalan, kedua Bojonegoro, tapi kemarin katanya sudah menurun tadi malam. Alhamdulillah. Kemudian Kota Madiun. Kota Madiun ini dari sisi bor memang di atas 70%. Tapi Kota Madiun ini rumah sakitnya hanya 25 TT. Nah, itu pun saya juga sampaikan bahwa ada rumah sakit darurat lapangan Pemprov di Dungus. Dungus ini rumah sakit paru dan juga sudah disiapkan rumah sakit darurat lapangan. Jadi sebetulnya mekanisme relaksasi terdekat itu sudah ada jikalau masing-masing kemudian mengkomunikasikan, karena kan kita sebetulnya untuk melayani semuanya punya Pemprov ini ada 4 rumah sakit darurat lapangan. Kemudian Madiun Kabupaten, kemudian Ponorogo, kemudian Tuban dan Tulungagung. Nah, pada posisi mereka yang sudah di atas 60%, ini internal Pemprov kita sudah membuat peta, ini merah bornya. Kalau di atas 80% kita membuat peta bornya hitam. Ini untuk melakukan kewaspadaan dan tingkat urgensi untuk bisa diredistribusi. Nah, khusus untuk Bangkalan, saya pun hari Jumat mengkoordinasikan kembali bahwa langsung direlaksasi, yang pasien-pasien ICU langsung dibawa ke Sutomo. Tapi Mas Bayu tidak sesederhana itu rupanya meredistribusi pasien. Padahal layanan-layanan di Sutomo, dokternya sangat lengkap, alkesnya sangat lengkap, dan seterusnya. Apa tuh Bu kendalanya? Akhirnya kalau demikian, maka opsinya adalah penambahan TT. Pengembangan TT di Rumah Sakit Ratu Ebo Bangkalan tadi malam sudah mulai disiapkan pemindahan TT untuk pasien non COVID. Saya rasa hari ini mungkin 30 TT sudah siap ya. Nanti akan bertambah 20 lagi. Kemarin terima kasih HFNC dari Kementerian Kesehatan juga sudah datang. Saya melihat dari video-videonya juga sudah mulai dipasang di beberapa titik, sehingga kalau titik tempat tidur di beberapa tempat pengembangan siap, maka ini juga siap memberikan layanan. Bu Khofifah, berarti maaf Bu, berarti Bangkalan ini bukan kasus paling besar ya di Jawa Timur, yang 80 yang 80% ada. Sebetulnya paling besar kalau secara kuantitatif itu adalah Malang. Nah, Malang ini karena manajemen distribusi ke rumah sakitnya berjalan baik gitu. Itu yang membedakan dan kemudian membuat seperti seolah-olah Bangkalan ini
saya menyebutnya ada kepanikan, sampai ada krisis begitu. Nah, tapi ini sudah dibenahi begitu ya, Bu? Sudah, insya Allah. Jadi saya sudah mengirim mobil PCR untuk melakukan penjangkauan. Ya. Jadi kan dari 7 desa yang masuk kategori merah menurut peta kami, itu terbanyak di Arosbaya. Jadi dikirimlah mobil PCR di Arosbaya. Baik. Kemarin mobil PCR di Burne. Kita juga dengan seizin Pak Menteri PUPR sudah selesai menyiapkan apakah itu akan dijadikan karantina atau dijadikan rumah sakit darurat lapangan. Sudah selesai sebetulnya penyiapannya di BPWS Suramadu Kaki Bangkalan. Oh, gitu. Oke. Baik. Ya, dan saya juga sudah langsung ke lokasi sama Pak Danrem, sama Pak Wakapolda. Artinya bahwa kesiapsiagaan kita untuk misalnya kita menyiapkan sesuatu yang sifatnya emergensi, kita juga sudah siapkan. Baik. Tapi Pemkab Bangkalan pun juga menyiapkan. Ada BLK juga ada, Badan Diklat juga ada. Jadi Pemkab menyiapkan sehingga sekarang SDM-nya yang saya minta dilakukan exercise sehingga ketika tempatnya siap, alkesnya juga sudah dikirim Pak Menkes, beberapa hal disupport oleh Pemprov. Sekarang nakesnya. Nakesnya kemarin yang terkonfirmasi ada 3 spesialis yang diminta, ada dokter anestesi, kemudian ada penyakit dalam, kemudian paru. Kita sudah, saya sendiri mengkoordinasikan dengan Dirut Rumah Sakit Sutomo karena ini rumah sakit Pemprov. Jadi insya Allah anytime dibutuhkan sudah siap karena sementara yang dari Ratu Eboh minta pembimbingan sampai kepada mereka siap melayani pasien untuk tambahan berikutnya. Ya, baik. Saya pindah dulu ke Ibu Lia dari Persi, Bu. Bu Lia, kalau dari rumah sakit sendiri, hari ini Harian Kompas mencoba mengingatkan bahwa fasilitas kesehatan harus ditambah kapasitas-kapasitasnya. Kalau dari Bu Khofifah di Jawa Timur, kita udah melihat langsung ada gerak cepat untuk penambahan tempat tidur dan lain-lain, dan pengaturan atau manajemen rumah sakit. Kalau sudah 60% harus segera dioper ke daerah terdekat. Jadi ada saling bantu, koordinasi ini yang penting. Rumah sakit sendiri ada kendala-kendala apa dari laporan-laporan dari daerah yang mengalami lonjakan? Bu Lia, mungkin bisa diketahui juga, saya juga ingin tahu, nakes ini kan banyak di Kudus, di Bangkalan yang terpapar begitu. Nah, hal semacam ini bagaimana kemudian rumah sakit mengendalikannya juga secara internal Persi, Bu Lia? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi buat kami di rumah sakit ada 2 hal, ada 2 angka yang patut dicermati. Yang pertama adalah angka peningkatan kasus COVID. Ya, jadi kalau kita lihat kan terakhir provinsi-provinsi yang meningkat adalah Jabar, Jateng, DKI, Riau, Sumber. Yang kedua adalah angka peningkatan bor rumah sakit. Memang ini tidak selalu sama. Nah, saat ini misalnya ada 7 provinsi dengan bor lebih dari 50%. Kepri, Jatim, Jabar, Gorontalo, Sumber, Riau, Aceh. Artinya jumlah kasus kadangkala tidak sama dengan jumlah bor yang meningkat di tiap provinsi. Pengaruhnya apa? Karena keterbatasan atau fasilitas dari tempat tidur yang ada di tiap provinsi. Tadi Ibu Khofifah sudah menyampaikan bahwa mungkin saja di daerah tersebut bukan angka tertinggi, tetapi karena fasilitasnya, jumlah tempat tidur dan sebagainya kurang, maka terlihat sebagai adanya ledakan dan sebagainya. Nah, tetapi buat kami itu sama repotnya. Karena data yang menunjukkan bahwa semakin tinggi angka COVID, pasti akan ada yang dirawat di rumah sakit. Nah, yang kami lakukan di rumah sakit, yang pertama adalah konsolidasi internal. Konsolidasi internal ini kami selalu bicara mengenai bor, dan kemudian bagaimana strategi, apakah perlu ditambah, ataukah misalnya perlu dievakuasi ke rumah sakit lain, artinya ada sisi rujukan. Nah, untuk penambahan, kita biasanya mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Bila bor di atas 80%, maka kami diminta untuk menyiapkan tempat tidur isolasi sebanyak 40% dan ICU sebanyak 25%. Kemudian bila 60-80%, kami harus menyiapkan tempat tidur isolasi 30% dan ICU 15%. Dan seterusnya. Nah, ada kendala dari kami bahwa menambah jumlah tempat tidur itu bukan hanya ruangannya saja yang harus kami persiapkan. Rumah sakit harus menyiapkan, satu adalah alur.
Perbedaan yang sangat nyata antara ruang isolasi dan ruang biasa adalah kita harus memisahkan betul-betul mana yang menjadi ruang isolasi, artinya pasien lewat situ, perawat lewat situ, dokter lewat situ, dukungan juga lewat situ, dan satu lagi adalah bagaimana jumlah tenaganya. Itu sangat berbeda. Satu lagi yang perlu kami perhatikan adalah bagaimana sistem pemantauannya. Kalau ada rumah sakit yang hanya sekedar merubah tempat tidur tapi tidak dengan sistem pemantauan, maka itu juga akan gagal. Karena isolasi apalagi ICU itu membutuhkan 24 jam pemantauan dari para dokter dan perawat. Kalau saya mengacu ke Ibu Lia, maaf sedikit saya potong berkaitan dengan hal ini. Kalau mengacu pada beberapa hari yang lalu di Kudus, sampai Pak Gubernur memantau itu ada pasien yang ditunggui oleh keluarganya, pasien COVID ya begitu. Nah, SOP ini sekarang sudah dikembalikan on the right track-nya begitu, yang harusnya seperti apa di rumah sakit yang lain juga, Ibu Lia? Ya memang aturan yang ada harusnya ruang isolasi itu betul-betul dipisah ya dan juga tidak ditunggui pasien. Tapi mungkin Mas Bayu bisa memahami dengan terbatasnya jumlah tenaga, dengan sistem pemantauan yang sulit. Misalnya ada rumah sakit yang kamar yang tadinya satu-satu VIP dirubah menjadi kamar isolasi. Nah ini bagaimana caranya agar bisa dipantau selama 24 jam. Mungkin itu salah satu kendala yang kita interogasi atau kita tanya kepada teman-teman di rumah sakit. Masalah ketenagaan itu Mas Bayu yang kurang dan sistem pemantauan. Jadi mudah-mudahan Pemprov juga atau Pemda bisa membantu bagaimana sistem pemantauan di rumah sakit itu bisa dijalankan dengan baik juga. Oke, harus ada pakai CCTV atau apa gitu. Jadi tidak hanya sekedar merubah tempat tidur, tetapi juga ada hal yang harus ditambahkan juga dengan fasilitas gitu. Itu yang mungkin kami butuhkan. Mudah-mudahan ini nanti koordinasinya juga terjadi. Kalau rumah sakit di Jawa Timur nanti ini masukan kepada timnya Ibu Khofifah begitu. Prof Iqbal, kalau melihat penanganan dari pasca mudik Lebaran begitu, Anda melihat apa yang kemudian harus diperhatikan? Apa yang segera cepat dari Pemprov di Kudus, Jawa Tengah segera bergerak, di Bangkalan, Malang, Ibu Khofifah dengan tim juga cepat bergerak. Nah, apa yang kemudian menjadi masukan Prof Iqbal untuk mengatasi ini supaya tidak terjadi lonjakan yang makin melonjak begitu, Prof? Ya, sebenarnya memang di dalam setiap pandemi itu terjadi fenomena yang kita sebut sebagai fenomena yoyo. Jadi fenomena yoyo itu maksudnya kalau kita mengetatkan penata laksanaan yang ada, maka secara otomatis morbiditas dan mortalitas itu akan turun. Tetapi ketika kita melonggarkan, itu morbiditas dan mortalitas itu akan naik kembali. Dan ini merupakan fenomena yang wajar terjadi di mana-mana. Nah, karena itu ketika kita berhadapan dengan dua kondisi penting, itu yang pertama kita sebut sebagai super spreading event. Jadi apabila ada kegiatan, di mana kegiatan ini berpotensi menyebabkan orang berkerumun dan berkumpul, maka itu pasti itu akan terjadi lonjakan morbiditas dan mortalitas, itu pasti. Dan yang kedua harus ada cakupan vaksinasi yang adekuat. Apa yang saya lihat saat ini, kalau saya boleh usul kepada pemerintah, itu jangan kita hanya terfokus kepada tindakan adekuat. Seperti misalnya tindakan kuratif ya, tindakan kuratif yang dilakukan dengan memperbanyak rumah sakit, memperbanyak sarana dan prasarana dan sebagainya. Tetapi saya berusaha melihat pada sisi yang lain, aspek prevention, yaitu kita harus meningkatkan cakupan vaksinasi. Kita harus gencar melakukan tindakan ini. Karena ini merupakan satu-satunya hal yang dapat membawa kita kepada steady state. Kondisi herd immunity, di mana apabila ini telah tercapai, maka fenomena yoyo yang saya sebutkan tadi, itu akan berkurang juga. Betul. Nah, hal semacam ini yang nanti saya lanjutkan setelah jeda. Upaya-upaya preventif tadi. Nanti saya kepingin ke Bu Khofifah melihat situasi-situasi di Jawa Timur, berhubung Ibu Khofifah bisa bergabung bersama kita. Setelah jeda, kita akan lanjutkan perbincangan ini.